Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan terkait laporan akhir hasil aplikasi berbasis website AI yang berjudul ChatGPT. Di sini untuk anggota kelompok kami terdapat 6 orang, yaitu yang pertama terdapat Sandi Kalianda Prasetyo dengan 3 digit NIM terakhir 074. Lalu terdapat Benhard Asimamura dengan 3 digit NIM terakhir 079. Lalu terdapat Abdul Chaleris Al-Fikri dengan 3 digit NIM 090. Lalu terdapat Fariza Agustino dengan 3 digit NIM 091. Selanjutnya terdapat Gamaliel Christian Widodo dengan 3 akhir NIM 096. Dan yang terakhir terdapat Hafiz Gifari Aryan dengan 3 digit NIM terakhir 102. Di sini untuk bab 1 pendahuluan, pertama adalah latar belakang. Di era digital ini, internet telah menjadi sumber daya utama untuk mencari inspirasi, resep masakan, dan panduan gaya hidup sehat. Meskipun informasi tersedia melimpah, pengguna seringkali menghadapi kesulitan dalam menyaring data yang relevan. Pencarian resep secara konvensional bersifat statis dan tidak dapat disesuaikan dengan bahan yang tersedia di dapur. Sementara, penyusunan gizi program diet yang efektif membutuhkan pemahaman gizi yang mendalam dan seringkali terasa rumit bagi masyarakat awam. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, dibangunlah sebuah aplikasi berbasis website bernama ChatGPT, di mana aplikasi ini memanfaatkan kekuatan AI untuk dua fungsi utama, yang di mana fungsi tersebut menghasilkan rekomendasi dan juga kreasi resep makanan berdasarkan preferensi dan bahan yang dimiliki pengguna dalam menyusun program diet yang terstruktur dengan tujuan kesehatan dan kebutuhan kalori pengguna. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, yaitu untuk yang pertama terdapat bagaimana merancang sistem berbasis AI yang dapat memberikan rekomendasi resep secara personal. Lalu, bagaimana mengimplementasikan fitur pembuatan program diet otomatis pada aplikasi berbasis web. Yang terakhir, bagaimana menguji efektivitas dan kepuasan pengguna terhadap aplikasi ChatGPT. Pada bagian selanjutnya terdapat tujuan produk. Pada tujuan produk, yang pertama adalah membangun aplikasi web ChatGPT yang fungsional. Yang kedua adalah mengintegrasikan model AI untuk fitur pencarian resep dan penyusunan diet. Yang ketiga, memberikan kemudahan bagi pengguna dalam menentukan resep dan merencanakan pola makanan sehat. Bagian selanjutnya, manfaat produk. Yang pertama, rekomendasi resep berdasarkan preferensi pengguna, menyediakan rekomendasi resep makanan dan minuman yang dipersonalisasi berdasarkan selera, kebutuhan diet, alergi, dan kebiasaan makanan pengguna. Yang kedua, terdapat pencarian resep berdasarkan bahan yang tersedia, memungkinkan pengguna memasukkan bahan-bahan yang dimiliki untuk menemukan resep yang bisa dibuat tanpa perlu berbelanja tambahan. Yang ketiga, kreasi resep otomatis dengan AI menggunakan teknologi AI untuk menciptakan resep yang baru, unik, kreatif dengan mempertimbangkan kombinasi bahan serta gaya masakan yang diinginkan. Yang terakhir, penyusunan menu harian atau mingguan, di mana ini dapat membantu pengguna merencanakan menu makanan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan preferensi dan tujuan pengguna. Bab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bab yang kedua, kita masuk ke dalam tinjauan pustaka. Di bagian pertama ada deskripsi sistem. ChatGPT adalah sebuah aplikasi web inovatif berbasis kecerdasan buatan atau AI yang berfungsi sebagai sistem asisten digital dalam dunia kuliner. Dirancang untuk memberikan pengalaman memasak yang lebih cerdas, efisien, dan menyenangkan. Aplikasi ini dibangun dengan arsitektur Single Page Application atau SPA menggunakan React.js dan Next.js yang memastikan performanya lebih tinggi
dan waktu muat cepat. Dengan navigasi mulus antar fitur tanpa harus lewat halaman. Dengan antar muka intuitif dan responsif di semua perangkat desktop, tablet, dan smartphone. ChatGPT juga menekankan kemudahan bagi pengguna. Pengguna juga mengetikkan bahan makanan yang tersedia atau preferensi resep yang diinginkan. Lalu sistem akan memberikan nama yang relevan dan bermanfaat secara langsung untuk antarmuka chatbot. Dengan demikian, ChatGPT bukan hanya alat pencari resepsi, melainkan alat dapur digital yang sangat cerdas dan ideal untuk pengguna rumahan, untuk mahasiswa yang atau pekerja yang sibuk, untuk profesional folder yang mencari inspirasi kreatif, dan siapa aja yang ingin makan enak, sehat, dan hemat waktu. ChatGPT adalah jawaban modern atas tantangan sehari-hari dalam perencanaan dan eksplorasi masakan. Semua bisa dilakukan dalam satu aplikasi ini. Yang kedua, untuk penggunaan sistem. Untuk tabel karakteristik penggunaan, kegagalan utamanya adalah pengguna umum dengan tugas mencari dan mencoba resep, menyusun menu, dan menginput bahan makanan. Dengan hak aplikasi itu untuk mengakses resep umum, menggunakan fitur pencarian bahan, dan mampu menggunakan aplikasi secara mandiri. Yang kedua ada penggunaan terdaftar, yaitu untuk personalisasi profil dan menyimpan berbagai resep. Dengan hak aplikasinya itu semua hak akses penggunaan umum dan akses fitur personalisasi. Dan kemampuan yaitu untuk mampu mengelola presensi dari dan mengedit untuk membuat resep baru. Kategori selanjutnya yaitu untuk chef profesional yang dapat membuat dan membagikan resep original. Dengan hak ke aplikasi itu adalah semua hak yang terdaftar dan fitur pembuatan konten profesional. Kemampuan yang harus dimiliki yaitu untuk mampu menciptakan resep unik dan mampu memberikan pengetahuan kuliner secara efektif. Yang ketiga ada admin yang bertugas untuk mengelola data atau pengguna konten untuk memantau aktivitas aplikasi. Untuk haknya sendiri itu akses penuh untuk seluruh sistem, untuk mengelola pengguna, resep, dan data sistem. Untuk kemampuan yang harus dimiliki itu untuk memahami sistem backend dan mampu mengatur manajemen konten dan keamanan aplikasi. Untuk bagian ketiga untuk penggunaan sistem, pertama untuk jenis perangkat yang digunakan, ChatGPT mendukung berbagai jenis perangkat penggunaan akhir yaitu untuk komputer, desktop atau laptop, dan pengguna mobile. Untuk spesifikasi teknik minimum perangkat yaitu ada browser, itu bisa dicoba dalam Google Chrome, Mozilla, dan lain-lain. Untuk dukungan fitur browser lainnya, browser yaitu JavaScript ES6 atau lebih tinggi, HTML dan CSS, Canva EAP, Local Strength EAP, Edge EAP, dan juga support. Oke, selanjutnya akan dibacakan teman-teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu bagian hasil dan pembahasan. Jadi yang pertama itu ada user interface. Jadi yang pertama kita highlight adalah landing page. Untuk visualisasinya agar lebih jelas nanti bisa dilakukan sekalian sama running programnya. Jadi nah ini nanti saja saya menjelaskan saja. Jadi landing page ini adalah halaman utama saat pengguna pertama kali mengakses aplikasi. Jadi tampilan itu didesain menarik dengan efek visual kanvas dinamis di latar belakang untuk memberikan kesan modern dan interaktif. Lalu yang kedua ada menu register. Jadi halaman ini digunakan untuk mendaftarkan akun baru. Pengguna diminta mengisi email, password, dan konfirmasi password. Setelah formulir dikirim, sistem akan mengarahkan pengguna ke proses verifikasi email. Tampilan halaman dibuat lebih sederhana dengan form yang sudah diisi. Lalu yang ketiga ada login page, yaitu halaman ini menyediakan fitur autentikasi bagi pengguna yang sudah memiliki akun. Pengguna cukup memasukkan email dan password untuk masuk. Jika berhasil, mereka akan diarahkan ke halaman chatbot. Terdapat pula tautan ke halaman registrasi bagi pengguna baru. Lalu ada verification page, yaitu setelah mendaftar, pengguna diarahkan ke halaman ini untuk memverifikasi akun. Kode OTP 6 digit akan dikirim melalui email dan harus dimasukkan di form yang tersedia. Verifikasi ini memastikan bahwa email yang digunakan aktif dan valid sebelum login pertama dilakukan. Ada halaman chat, jadi di halaman ini adalah inti dari aplikasinya, di mana tempat pengguna berinteraksi langsung dengan AI. Di sini pengguna dapat memasukkan bahan makanan atau pertanyaan lalu menerima rekomendasi resep dari AI. Riwayat chat ditampilkan secara real time dan halaman ini hanya bisa diakses setelah pengguna melakukan login.
Lalu halaman about, jadi halaman ini itu menjelaskan secara singkat mengenai tujuan dan fungsi dan serta keunggulan ChatGPT. Informasi ini ditunjukkan untuk pengguna baru agar memahami manfaat menggunakan aplikasi serta teknologi yang digunakan di balik sistem. Lalu ada kontak, yaitu halaman kontak memungkinkan pengguna untuk menghubungi tim pengembang atau dukungan aplikasi. Biasanya mencantumkan email resmi dan ajakan untuk memberikan masukan, melaporkan masalah, atau bertanya seputar penggunaan aplikasi. Untuk yang selanjutnya ada functional requirement. Jadi di sini ada sekitar 17 functional requirement dari website ini. Yang pertama itu ada registrasi pengguna, lalu ada verifikasi email, login pengguna, logout pengguna, deteksi status login otomatis, interaksi dengan chatbot AI. Yang kedepan ada navigasi halaman, tampilan dinamis berdasarkan status, pengiriman prompt ke API AI, lalu pengiriman kode OTP, penyimpanan token autentikasi, tampilan riwayat chat atau history, lalu penanganan error dan feedback, responsivitas UI, efek visual dan interaksi UI, keamanan data pengguna, dan yang terakhir adalah akses halaman informasi. Nah, lanjut kita ke bagian use case diagramnya. Jadi di sini ada 3 aktor utama. Yang pertama ada user, admin, dan juga Gemini API. Jadi user ini sebagai aktor utama yang menggunakan website, lalu admin mengelola sistem dan memantau penggunaan API, sedangkan Gemini API adalah sistem eksternal yang menghasilkan jawaban AI. Lalu ada state chart diagram. Nah, di sini untuk penjelasannya, jadi mula-mula itu diam, lalu pengguna itu diam, lalu memasukkan pengguna itu menginput akun login. Nah, lalu sistem itu mengecek apakah valid atau tidak. Apabila tidak valid, sistem itu menawarkan opsi ulangi. Jika iya atau iya, nanti maka akan kembali ke halaman login. Jika tidak, akan auto keluar seperti itu. Lalu apabila valid, masuk ke halaman prompt. Lalu user bisa memasukkan prompt chatbot. Setelah itu sistem menampilkan hasil prompting. Apabila ingin prompting lagi, bisa masuk ke halaman prompt lagi. Selanjutnya yang diagram aktivitas, di sini ada 3, ada user, sistem, dan Gemini API. Jadi alurnya itu dimulai dari pengguna itu login atau mendaftar, lalu masuk ke sistem. Sistem itu mendeteksi validitas pengguna. Jadi apabila valid, itu akan mengambilkan halaman dashboard. Apabila tidak, pengguna akan kembali ke halaman login. Lalu sistem menampilkan halaman dashboard dan pengguna bisa mulai melakukan prompting. Pengguna mengirim prompt. Nah, lalu dari masuk ke sistem itu meneruskan ke Gemini API. Nah, di Gemini API dia menerima pesan dari sistem, lalu mengenerate jawaban dari prompt tersebut, lalu mengirim jawaban ke sistem. Nah, di sistem ini mengambilkan hasil prompt kepada pengguna dan juga menyimpan riwayat chat tersebut. Lalu pengguna menerima hasil prompt yang diajukan. Apabila ingin prompting lagi, maka sistem akan kembali ke menu pengguna mengirim prompt. Apabila tidak, ya akan selesai di situ aja. Dan untuk yang terakhir ada non-functional requirement. Jadi di sini ada sekitar 12 dengan parameter. Yang pertama itu ada availability atau ketersediaan, lalu ada reliability, ada fungsi ergonomi, portability, memory, response time, safety, security, scalability, bahasa komunikasi, branding, dan yang terakhir adalah API integration. Mungkin yang selanjutnya bisa belajar sama saya dengan demo websitenya. Jadi baik, di sini adalah halaman website yang sudah kita buat, yaitu ChatGPT, sebuah website yang berbasiskan AI. Di sini adalah landing page dari website kita, yaitu ada di bagian navigasi barnya ada home, about, dan contact. Kemudian ada tombol untuk login jika user belum belum registrasi. Kemudian di sini untuk memasuki menu chat page atau untuk berinteraksi dengan AI-nya, kita diwajibkan untuk login terlebih dahulu.
Jadi di sini ketika kita belum ada akun, kita bisa register. Kita bisa register menggunakan akun yang sudah kita buat. Pastikan akun yang kita buat itu memiliki email yang aktif, karena nanti akan ada sebuah kode verifikasi yang kita gunakan untuk membuat akun ini. Setelah kita berhasil membuat atau meregister sebuah akun, maka kita akan menerima sebuah email atau email yang berisikan kode untuk kita melakukan verifikasi akun. Jadi kita di sini buka emailnya dulu sebentar. Saya masukin kode verifikasinya terlebih dahulu. Dengan sebuah kode verifikasi ini, kita bisa melakukan verify, dan di sini user akan diminta untuk login setelah berhasil untuk register. Kita masukkan email sesuai dengan email yang sudah kita registerkan tadi, yang sudah terverifikasi juga, karena jika kita memasukkan email yang sama namun belum terverifikasi, maka kita tidak bisa login. Nah, ketika kita sudah berhasil login di sini, maka kita akan langsung diarahkan menuju ke halaman chat page-nya, atau kita bisa berkomunikasi langsung menggunakan AI-nya. Nah, seperti ini. Di sini juga ada beberapa tampilan yang berubah, khususnya ada di bagian navbar yang tadi tulisannya login, sekarang sudah menjadi logout ketika kita sudah melakukan registrasi akun atau kita sudah berhasil login menggunakan akun yang sudah kita buat. Nah, untuk kita bisa masuk ke dalam halaman chat page, kita bisa klik saja yang get started ini, karena sebelumnya ketika kita belum membuat akun, kita akan diarahkan ke halaman login page. Kemudian di sini kita bisa melakukan komunikasi dengan AI, misalnya how much kalori kita, karena ada keterbatasan AI di sini. Jadi ada keterbatasan AI di sini, jadi kita menggunakan bahasa Inggris, karena jika kita menggunakan bahasa di luar bahasa Inggris, AI-nya akan sedikit jelek dalam menghasilkan sebuah respon. Kita bisa bertanya mengenai kaloris di dalam junk food misalnya. Kita bisa send di sini. Ini untuk halaman chat page-nya. Oke, ada error menggunakan AI-nya, sepertinya ada kendala. Namun sebelum hal ini terjadi, kita sudah melakukan tes yang dimana AI-nya bisa menghasilkan apa yang kita isi sesuai dengan prompt, walaupun itu tidak sepenuhnya benar, dalam artian karena ini ada keterbatasan AI. Sekali lagi kami tekankan, maka untuk hasil yang ditampilkan itu kurang maksimal, seperti itu. Kemudian ketika kita klik kembali ke halaman ChatGPT ini, kita akan kembali ke halaman landing page. Kemudian di sini sesuai dengan laporan yang sudah kita buat, ada beberapa fitur di mana ada about dan juga contact. Untuk halaman home tersendiri ini ya hanya sebatas halaman landing page. Kemudian ketika kita klik about, ya kita akan diarahkan ke halaman about yang menjelaskan tentang deskripsi dari website ini. Kemudian ketika kita pilih kontak, ya diarahkan ke halaman kontak mengenai website ini. Oke,
Mungkin sekian dari kelompok kami mengenai presentasi halaman ChatGPT, yaitu sebuah website atau aplikasi berbasis website yang sudah terintegrasi dengan AI. Jadi untuk target audiens kami sebenarnya untuk pengguna dari halaman atau website ChatGPT ini nantinya bisa membantu untuk membuat sebuah program diet. Jadi semacam konsultasi online bersama dengan AI. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil pengembangan dan pengujian kelompok kami dapat disimpulkan bahwa sistem ChatGPT berhasil dibangun sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen SRS. Namun seluruh kebutuhan fungsional seperti autentikasi pengguna, interaksi dengan AI, serta antarmuka yang responsif telah diimplementasikan dengan baik. Pemilihan teknologi seperti React.js, Next.js, dan Tailwind CSS terbukti tepat karena mampu menghasilkan aplikasi web yang modern, ringan, dan mudah dikembangkan. Integrasi dengan API eksternal juga berjalan lancar, baik dalam pemrosesan AI melalui Hugging Face API maupun pengiriman email verifikasi melalui Resign API. Dari sisi keamanan, sistem telah dilengkapi dengan HTTPS, enkripsi password, penggunaan token GWT, serta perlindungan terhadap kerentanan umum sehingga data pengguna tetap aman. Antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif memberikan pengalaman penggunaan yang nyaman dan efisien. Selain itu, aplikasi juga memenuhi seluruh kebutuhan fungsional seperti ketersediaan layanan, keandalan, kompatibilitas, lintas perangkat, dan kecepatan respon sesuai dengan target yang telah ditentukan. Lalu yaitu yang selanjutnya ada saran untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas sistem ChatGPT terdepan. Terdapat beberapa saran pengembangan yang dapat dipertimbangkan dalam 4 aspek utama, yaitu fitur tambahan, meningkatkan kecerdasan buatan, optimisasi sistem, dan skalabilitas infrastruktur. Lalu ada beberapa bagian yaitu dari penjelasan 4 aspek utama. Yang pertama, fitur tambahan menambahkan bookmark riset seperti berbagai ke media sosial, info nutrisi, dan sistem rating untuk meningkatkan kenyamanan dan interaksi pengguna. Lalu ada juga peningkatan AI dengan meningkatkan kecerdasan AI melalui data riset lokal, NLP lanjutan, dan pengenalan gambar bahan makanan. Lalu juga ada optimasi sistem dengan meningkatkan performa aplikasi melalui caching yang efisien, query database yang ringan, serta sistem monitoring dan logging. Lalu yang terakhir ada skalabilitas yang menyiapkan sistem agar tahan terhadap lonjakan pengguna dengan microservice, load balancing, dan infrastruktur cloud yang optimal. Oke, mungkin demikian penjelasan dari kelompok 4 mengenai aplikasi berbasis website ChatGPT. Kami berharap aplikasi ini dapat memberikan kemudahan dan manfaat bagi para pengguna dalam aktivitas memasak sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya telah menyimak video presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.